Bapak Ibu, malam ini saya memberikan judul seperti apa yang ada di belakang saya sana. Bapak Ibu bisa melihat. Keep running and win, ya. Terus berlari dan menang. Ya. Ada orang yang berlari tapi tidak terus, ya. Jadi on off, kadang running, tapi di sini dipakai kata keep dan running, ya, artinya sesuatu yang continue, sesuatu yang terus bergerak, ya. Kita terus berlari, tapi juga bukan berlari yang akhirnya kalah, tapi berlari dan menang, ya. Saya kasih gambaran seperti di belakang itu, yaitu sebuah pertandingan lari dan sebuah medali yang disiapkan bagi saudara dan saya. Oke, mari kita baca di dalam 1 Korintus 9, saya minta multimedia untuk bantu saya. 1 Korintus 9, kita baca ayatnya yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa? Memperoleh hadiah. Oke. Cukup sampai di situ dulu, Saudara. Nah, Saudara, hidup ini adalah sebuah pertandingan, ya. Dan kalau yang namanya pertandingan itu nggak akan selamanya ada, ya nggak sih? Pertandingan itu pasti ada permulaannya dan ada akhirnya. Nah, sama dengan hidup. Hidup itu perjalanan yang dimulai ketika kita lahir dan akan berakhir ketika kita dipanggil pulang menghadap Tuhan. Nah, dalam setiap pertandingan, akhir daripada pertandingan itu ada dua hal yang bisa terjadi. Kita menang atau kita kalah. Nah, kalau kita menang, seperti pertandingan lari yang dikatakan di dalam bacaan tadi, atau seperti apa yang ada di gambar tadi, Bapak Ibu, maka kita akan mendapat medali kalau kita menang. Tetapi jika kita kalah, yang terjadi adalah kita pastinya akan sedih. Ya kan, kita pasti kecewa, kita juga bisa malu kalau kita sudah semua orang kita sudah ceritakan bahwa saya sedang akan ada lomba lari, tapi akhirnya kita kalah. Nah, kalau misalnya kita kalah di dalam pertandingan lari seperti gambar yang ada di belakang sana, maka ya paling-paling kita sedih, itu sementara saja. Kita kecewa, bisa jadi. Tetapi ketika kita berjuang lagi, kita bertanding lagi, kita coba lagi, kita bangkit lagi, maka bisa jadi kita akan merubah kekalahan kita itu menjadi kemenangan. Nah, tapi bagaimana dengan hidup? Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang cuma satu kali dan tidak akan pernah kembali lagi. Jadi selama kita ada di dunia, hidup ini, maka inilah kesempatan untuk saudara dan saya berlari. Dan ending daripada lari kita ini, kita akan menerima mahkota kemenangan, kita akan hidup dalam kebahagiaan selamanya bersama dengan Tuhan, atau kita akan menerima kekalahan, yaitu hukuman kekal yang disediakan bagi saudara dan saya, kalau kita kalah di dalam pertandingan iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi itu nilainya kekal, Bapak Ibu. Kalau pertandingan ini kita bisa mencoba lagi. Tapi bagaimana kalau sebuah keputusan sudah jatuh bahwa saudara kalah dalam pertandingan kehidupan dan saudara akhirnya tidak bisa menerima kehidupan yang kekal, tetapi sebaliknya neraka yang kekal. Nah, ternyata apa yang akan kita dapat di akhir dari pertandingan kehidupan itu ditentukan oleh apa yang kita jalani selama kita hidup. Ya, Bapak Ibu. Dan itu ditentukan oleh cara kita menjalani hidup ini, cara kita berlari, ya, dan kualitas daripada kita berlari, ya, apa yang kita lakukan. Makanya tadi di bacaan tadi kita lihat, ya, di dalam bacaan 1 Korintus 9 ayat 24 tadi dikatakan larilah begitu rupa, ya. Larilah begitu rupa. Kata begitu rupa itu artinya larilah dengan sungguh-sungguh, larilah sangat benar-benar serius, ya, tidak main-main. Larilah begitu rupa, ya. Begitu rupa artinya
Bapak, Ibu, dan saya harus punya tingkat kedisiplinan seperti bacaan kita tadi yang sangat luar biasa. Ya, ayat yang ke-25 dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini kan sedang mengambil bagian dalam pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan kehidupan. Ya. Nah, ketika kita mengambil bagian dalam pertandingan, kalau di dunia, maka orang itu dikatakan menguasai diri dalam segala hal. Ya, bukan cuma hal tertentu, tapi dikatakan segala hal, all. Jadi semua sisi harus kita kuasai diri, harus kita disiplinkan diri. Nggak bisa kita pilih-pilih, aku mau disiplin di bagian ini aja deh makan, tapi aku bisa tidur semau gue. Nggak bisa. Oh, saya maunya disiplinkan di dalam, yang penting saya bisa pergi ke kantor, pulang. Saya suka-suka aja, nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi yang namanya kita menguasai diri dalam segala hal. Kalau seorang olahragawan, Saudara, dia menguasai makannya, ya. Jadi makan tidak sembarangan. Makan juga di jam-jam yang tertentu, ya. Makan juga harus memilih, ya. Dan kemudian dalam hal latihan, dia tidak bisa berlatih satu hari, kemudian 1 minggu berlibur, lalu kemudian pergi bertanding, nggak akan bisa menang, ya. Tapi dia akan berlatih, dan itu berlatih secara konsisten, artinya terus-menerus, tidak on off, ya Bapak Ibu. Dan harus bisa mengatur waktu dengan benar. Itu adalah hal-hal kedisiplinan daripada seorang olahragawan atau seorang pelari. Nah, kalau untuk kemenangan di dunia saja kita bisa memakai begitu banyak cara dengan kedisiplinan para atlet. Ya, Saudara lihat di sana sampai mereka bisa menjadi champion. Mereka begitu melakukan disiplin yang luar biasa. Nah, apalagi pertandingan kehidupan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen, kita bilang kita beriman, tapi kita hidup tidak disiplin. Kita hidup tidak mengatur waktu dengan benar. Kita hidup tidak mengatur hidup dengan benar, mengatur uang dengan benar, mengatur karakter dengan benar. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Alkitab berkata, ayat yang ke-25 lanjutan berkata, mereka berbuat demikian, menguasai diri dalam segala hal tadi, dikatakan berbuat demikian, ya, untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Yang Saudara lihat ada di gambar belakang saya itu adalah medali, ya. Pelari mendapat medali. Nah, mendapat satu hadiah atau mahkota yang fana atau yang akan binasa, yang tidak kekal. Tetapi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang ada di dalam pertandingan iman, ini kita lakukan untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Saya ganti ya, saya punya bagian belakang. Ini latar belakang saya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat bahwa kita akan menerima mahkota abadi yang diberikan sendiri oleh Tuhan kita setelah kita menyelesaikan pertandingan kita. Sebab itu, ayat yang ke-26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ada banyak orang yang berlari, ya, menjalani hidup ini sepertinya sedang melakukan sebuah kegiatan berlari, tapi nggak punya tujuan. Dan yang terjadi adalah dia akan menjadi orang yang sampai di mana-mana karena nggak punya destiny. Hidup semau saya. Ya, hiduplah, makanlah, pakailah, beraktivitaslah. Nggak ada tujuan. Buat apa saya melakukan semua ini? Ya, dikatakan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, bukan cuma mata yang dikuasai, bukan cuma tangan yang dikuasai, bukan cuma kaki yang dikuasai, tapi dikatakan menguasainya seluruhnya. Jadi seluruh onderdil di tubuh kita, mata, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berbicara, cara kita memakai tangan kita untuk bekerja, cara kita mengurus suami, cara kita mengurus anak, cara kita melayani, cara kita melakukan berbagai aktivitas apapun itu, Alkitab berkata, kita harus melatih dan menguasainya
seluruhnya supaya, ini alasannya, sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, setelah kita hidup, setelah kita cuap-cuap, ini cukup besar bebannya buat saya sebagai seorang pengajar. Jangan aku sendiri ditolak. Ini kata Rasul Paulus, dan ini juga buat saya dan juga buat saudara. Jadi Bapak Ibu, mari kita paralelkan bacaan ini dengan Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama. Kalau hidup ini harus penuh dengan kedisiplinan dan penguasaan diri. Mari kita lihat, Ibrani 12 ayat yang pertama berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa mereka? Mereka adalah para pahlawan iman. Mereka adalah Abraham. Mereka adalah Yakub. Mereka Israel. Mereka adalah para rasul daripada murid Tuhan Yesus. Mereka adalah Sarah. Mereka adalah Daniel. Mereka adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Para pahlawan iman yang telah menyelesaikan pertandingan. Mereka menjadi saksi untuk melihat. Karena tanpa kita, mereka nggak akan sampai kepada kesempurnaan. Mereka sedang menunggu pahlawan-pahlawan iman berikutnya, yaitu saudara dan saya yang ada di tempat ini. Saudara dan saya yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Anda dan saya adalah orang-orang yang akan masuk di dalam yang namanya daftar para pahlawan iman. Katakan amin unlimited. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bisa terus berlari dalam pertandingan kehidupan ini, ya, dan kita menyelesaikannya dengan kemenangan. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Boleh ayatnya, Ete, bantu Mami. Ayat yang kedua, Ibrani 12 tadi ayat yang pertama. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kata berlomba tekun dan perlombaan yang diwajibkan. Berarti perlombaan ini bukan perlombaan pilihan. Ketika Bapak Ibu Saudara lahir di dunia, nggak ada pilihan. Anda dan saya tidak bisa memilih untuk berlomba atau tidak. Wajib, ini perlombaan wajib bagi setiap orang yang ada di muka bumi. Apalagi saudara dan saya yang masuk di dalam yang namanya jalur pertandingan iman. Mengikut Tuhan, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang asal. Tetapi ini sebuah pertandingan iman yang mulai kita harus jalani ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Ya. Kata perlombaan wajib itu dalam bahasa Yunani dipakai dua kata, yaitu run dan struggle. Ya, run itu berlari dan struggle itu adalah berjuang, bergumul. Ya, jadi lari di sini bukan berarti seperti gambar di sana setiap hari kita lari dalam rumah, lari di jalan raya, ya, pergi ke pasar lari, pergi ke sekolah lari. Ntar orang pikir pelari nyasar ya, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud dengan lari di sana itu juga struggle. Artinya setiap hari Bapak Ibu dan saya berjuang, ya. Perlu penuh dengan pergumulan hidup, ya. Dan orang yang berhenti berlari, artinya dia berhenti untuk berjuang. Dia mundur. Dia tidak mau lagi ada dalam pergumulan. Sebab itu, setiap beban masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita pastinya tidak melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Dan apa yang pernah dihotbahkan oleh Pak Luther kemarin, bahwa Tuhan bukan yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk kita dapat menanggungnya, dapat menyelesaikannya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Wow, keren. Karena Tuhan tidak melatih kita menjadi ayam kampung yang masuk nanti di dalam dapur, di dalam tacu, lalu wajan ya, tacu wajan, dan menjadi fried chicken Bapak Ibu. Tapi Tuhan melatih kita menjadi raja wali yang bisa terbang mengatasi badai. Amin. Kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita adalah anak-anak kerajaan Allah
yang satu waktu nanti akan menerima mahkota seperti gambar yang ada di belakang saya tadi, saudara. Nah, mari kita belajar malam ini bagaimana kita menjadi orang Kristen yang terus berlari, tidak mundur atau kabur daripada gelanggang pertandingan kita. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa hal penting yang perlu kita miliki adalah kedisiplinan hidup. Katakan saudara, kedisiplinan hidup. Itu sesuatu yang tidak bisa dipilih kalau saudara mau menang. Itu sesuatu yang harus wajib saudara dan saya terima sebagai keputusan untuk saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Alkitab berkata kalau kamu mau ikut Tuhan, Alkitab berkata pikul salib setiap hari. Ya, kita nggak bisa memilih saudara, ya, tapi kita harus mau apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita mau menang, boleh memilih kalau memang kita mau kalah, ya, karena hidup itu Tuhan juga memberikan free will kepada saudara dan saya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pastinya kita adalah orang-orang yang memilih menang. Amin, amin, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, bagaimana cara lari yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan tadi di dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu kita lihat di sana cara lari yang benar dikatakan bahwa dia tidak membawa beban. Dikatakan marilah kita tanggalkan beban semua, bukan cuma satu beban, tapi semua beban dan dosa, ya. Beban itu belum tentu dosa. Tapi dosa pasti jadi beban, ya. Beban itu seperti apa? Beban itu seperti kuku palsu yang kita pikul. Amarah, kebencian, ya. Beban-beban hidup yang rasanya kekhawatiran hidup, khawatir, ya, itu bisa jadi dosa pada akhirnya, ya. Tetapi ketika kita sakit, ketika kita punya pergumulan-pergumulan hidup, itu bisa jadi beban dalam hidup kita. Itu belum tentu dosa. Tapi kalau kita melakukannya ketika kita membawa sampai kepada kekhawatiran, kita membawa sampai kepada amarah, itu udah masuk di dalam ranah dosa, ya. Tapi kalau kita sakit, itu kan jadi beban. Kita punya pergumulan-pergumulan hidup, itu beban, ya. Tapi Tuhan bilang apa di sini Bapak Ibu? Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hal pertama, cara lari yang Tuhan mau bagi saudara dan saya adalah lari tanpa beban, ya, lari tanpa dosa. Dalam pertandingan iman kita berlari bersama dengan Tuhan, maka beban-beban apapun yang datang, singkirkan itu. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Serahkan kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Serahkan kepada Tuhan, ya. Izinkan Tuhan yang ambil beban-beban yang saudara dan saya nggak mampu. Tapi kalau itu dosa, Bapak Ibu dan saya harus mengaku, minta ampun, dan berbalik 180 derajat meninggalkannya yang bisa menghalangi kita dalam perjalanan rohani kita. Misalnya, masa lalu kita, ya, yang selalu kita ingat. Makanya tadi lagu yang Ibu Yoma katakan, masa laluku telah berlalu dariku, diampuni oleh darah Yesus, ya. Tuhan mau saudara dan saya tidak membawa-bawa masa lalu kita ke masa depan, ya. Masa lalu kita yang pernah kita disakiti, yang pernah kita terluka, yang pernah kita kecewa, yang pernah kita mengalami peristiwa-peristiwa pahit. Kita perlu tanggalkan itu semua, lalu berlari-lari kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apalagi beban yang bisa kita bawa, dosa yang bisa menjadi penghalang dalam hidup kita. Keserakahan, mau dan mau. Apa yang pernah saya sampaikan minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa jangan punya spirit lintah, terlalu banyak keinginan yang akhirnya menimbulkan keserakahan. Lalu apalagi? Kesombongan, ya. Merasa bisa, merasa mampu, ya. Kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, suka menilai, suka menghakimi, egois, ya, kebencian, kepahitan, suka berbohong, ya, punya
gaya hidup atau lifestyle yang nggak jadi berkat bagi orang lain. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 yang saudara dan saya harus tinggalkan. Perbuatan-perbuatan daging yaitu kecemaran, hawa nafsu, iri hati, mementingkan diri sendiri. Ini hal-hal yang menjadi beban dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Yang saudara dan saya dikatakan di dalam Ibrani 12, kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya. Dan mengikuti aturan, ya. Aturannya apa Bapak Ibu kalau dalam berlari? Kita nggak boleh keluar jalur, kita nggak boleh ambil jalurnya orang lain. Dalam perjalanan iman, banyak orang Kristen yang tersandung dan jatuh karena mereka suka kepo, ya. Apa kepo? Suka usil, masuk di jalur orang, mikirin orang, ngerasanin orang, ngegosipin orang, fitnah orang, menghakimi orang. Paling parahnya, misalnya ya Bapak Ibu, kita nggak setuju misalnya dengan pemimpin kita, entah itu di kota, entah itu di bangsa, entah itu di gereja, entah itu suami kita. Lalu kita demo, lalu kita melakukan hal-hal pemberontakan. Dan itu sebenarnya adalah bagian daripada kita suka jadi orang yang keluar jalur, sibuk usilin orang lain. Saudara ingat kisah ini, tiba-tiba saya ingat Maria, waktu dia duduk di kaki Tuhan, Marta, dia sibuk di dapur. Lalu Marta bilang sama Tuhan Yesus begini, Tuhan, suruh dong Maria bantu aku. Aku kerja sendiri nih. Masa kamu kasih tinggal dia duduk-duduk di situ? Tapi Tuhan bilang begini sama sama Marta, Marta, kamu terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara, tapi Maria telah memilih bagian yang terbaik. Marta kepo, mau usil dengan Maria, padahal dia nggak tahu kalau apa yang dilakukan Maria itu justru disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, kita perlu menolong orang, ya harus. Kita perlu memikirkan ketika seseorang butuh bantuan kita, apa yang kita bisa lakukan. Itu kita punya simpati dan cuma tidak sampai simpati, tapi empati. Itu tipe orang yang murah hati. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang usil, suka menilai orang, menghakimi apalagi hamba-hamba Tuhan. Saya lagi dalam bacaan-bacaan kami hari-hari kemarin, saya lagi kasih beberapa bold yang mungkin nanti saya akan membuat sebuah tulisan tentang firman Tuhan yang bilang tidak perlu menyentuh. Daud berkata, saya dijauhkan daripada menyentuh orang yang diurapi. Sekalipun Saul salah, tapi dia tidak punya urusan. Ini namanya orang Kristen yang suka usil adalah suka masuk di jalur orang. Ya, ngurusin gereja lain, ngurusin orang lain, hamba Tuhan, jemaat, pekerja. Ngapain saudara? Nggak boleh. Tugas kita adalah lari di jalur kita. Apalagi kalau kita pindah di jalur orang. Kita suka iri hati. Kita suka mau jadi seperti orang lain. Nggak perlu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah ditentukan bagiannya untuk kita lari di jalurnya kita. Apa tanggung jawab talenta yang Tuhan sudah berikan, saudara dan saya, jadikan itu sebagai sesuatu yang maksimal dalam kehidupan kita. Berlari di gelanggang sendiri, ya, di bagian yang Tuhan kasih bagi Bapak Ibu. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pendeta, hamba Tuhan, sebagai anak-anak, kita harus melakukan bagian kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara lari yang Tuhan mau sesuai dengan Ibrani 12. Ibrani 12 ayatnya yang pertama dikatakan, dan berlomba dengan tekun. Jadi yang kedua, ya, ayat yang kedua, dan berlomba, ayat yang pertama ya, dan berlomba dengan apa Bapak Ibu? Dengan tekun. Jadi yang kedua ini, yang Tuhan mau adalah berlari dengan tekun, berlomba dengan tekun. Jadi tekun, ya. Tekun itu adalah melakukan secara terus-menerus, tidak on-off. Hari ini iya, nanti seminggu lagi off dulu, lalu nanti on lagi. Enggak gitu Bapak Ibu, berlomba dengan tekun. Artinya, semua kebenaran yang Bapak Ibu sedang kerjakan, entah membaca firman, entah mengikuti ibadah,
entah melayani suami, entah melayani istri, entah melayani anak, entah melayani pekerjaan Tuhan. Apapun itu, Bapak Ibu harus lakukan itu konsisten, terus menerus, tidak pernah berhenti. Saudara, di grup Speak the Word, ada di orang tua, saya minta, saya punya anak-anak ada di sini ya, anak-anak terang, saya ajak mereka untuk ikut ibadah di malam ini beberapa ya. Saya ajak mereka beberapa yang mereka punya perlombaan menghafal ayat ya. Sebentar dulu Kakak Ete. Jadi mereka ini kalau di orang tua itu ada yang namanya grup Speak the Word, ya kan? Nah, mereka orang tua sudah menghafal ayat, ada mungkin yang sampai sudah hari ke-400. Saya salut, saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang wow, banyak yang mengikuti. Kalau misalnya tidak ada yang keluar atau tidak ada yang berhenti, mungkin udah berapa ya? Mungkin udah 400-500 orang kali ya, Pak Luther ya. Tapi banyak yang akhirnya keluar, selesai, dan ada juga yang tetap di situ tapi tidak melanjutkan, ya. Dan hanya sedikit yang aktif. Saya punya anak-anak, Bapak Ibu, anak terang, yang mereka tuh baru, kalau nggak salah 1 tahunan ya, belum sampai mungkin. Tapi keren, nanti kita akan tanya ya sudah sampai hari keberapa, karena yang pantau itu gembala-gembala gereja, gembala-gembala komunitas anak terang, anak saya Cherry, Kakak Lydia, Kakak Bella, nah mereka yang memantau perkembangan daripada anak-anak. Nah, malam hari ini saya mengajak beberapa dari mereka, kita akan dengar kesaksian mereka tentang bagaimana mereka konsisten ya. Kalau orang tua konsisten itu mungkin biasa aja ya. Tapi ini anak-anak yang masih kecil-kecil, tapi mereka melakukannya dengan tekun, terus-menerus, dan saya bangga dengan mereka. Saya tahu mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mereka adalah bintang-bintang yang akan bersinar di dalam kegelapan. Saya minta yang pertama, saya minta Elo. Ya, mana Elo? Ada Elo di sini? Boleh dikasih tunjuk gambarnya Kakak Ete. Elo itu anaknya Ibu Yuli dan Pak Adit. Mungkin di ininya tuh gambarnya. Ya. Halo Elo, shalom. 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 Oke, ini Elo. Elo umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun, puji Tuhan. Nah, Bunda mau tanya, Elo sekarang sudah menghafal ayat sampai hari keberapa? 120. 151. 151. Wow, keren. Dan apakah pernah ada waktu di mana Elo bolong? Nggak ada. Sampai 151 hari ya. Nah, oke. Apa sih rahasia atau alasannya Elo bisa melakukan itu sampai sekarang? Soalnya Elo pengen mendapatkan bintang di Arwana Terang. Wah, keren. Terus apa lagi? Tuh, Elo cinta Tuhan Yesus. Amin. Apa lagi? Nggak ada. Oke, jadi Elo cinta Tuhan Yesus dan Elo kepengen dapat bintang. Wah, jujur sekali Elo. Nah, apa manfaatnya yang Elo rasa ketika Elo menghafal ayat setiap hari? Jadi pintar, Mbak, membaca Alkitab. Elo jadi pintar membaca Alkitab. Apalagi? Elo happy nggak? Happy. Elo happy. Wow, oke. Nah, bagaimana dengan Bunda Yuli? Apa yang bisa dilihat? Apakah ada perubahan hidup yang Ibu lihat dari anak Ibu Elo? Iya, shalom Bu.
Shalom. Ya, Ya, Bu. semenjak Elo rajin memperkatakan firman itu, dia jadi suka berdoa. Beberapa kali kalau sedikit kesaksian ya Bu, kalau saya sama suami sempat pernah ada masalah gitu, dia jadi bisa mendoakan kami gitu, dan beberapa kali dapat confirm lewat Elo juga. Gitu. Wow. Jadi perubahan hidupnya kelihatan ya Bu ya? Ya. Ya, saya mendisiplinkan dia juga setiap hari, saya sounding setiap hari, pokoknya bangun tidur, langsung doa, baca firman gitu. Tapi juga saya usahakan dia enjoy, jadi anaknya juga enjoy melakukan itu. Gitu. Ya, amin. Oke, saudara beri tepuk tangan dulu buat keluarga Ibu Yuli, Pak Adit, dan Elo. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Elo, love you. Sama. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Adi. Tuhan memberkati. Itu kesaksian dari anak 6 tahun sudah menghafal ayat sampai ke 150. Wow. Jadi Bapak Ibu jangan coba kalah dengan anak-anak saya ya. Wah, keren. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, kita akan dengar kesaksian dari Jill. Oke, ada Jill di sini. Mana minta Jill, adakah? Ada. Oke, Kakak Ete tolong ditunjukkan Jill. Jill di Maya Krisna ya? Shalom Bunda Lena. Shalom semuanya. Shalom. Oke, Jill, shalom. Bunda dan Jill. Oke, Jill sekarang umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Oke, puji Tuhan. Jill sekarang hafal ayat sampai hari keberapa? 116. 116. Ya. 116 ya. Oke, keren. Nah, Jill, apa alasannya Jill bisa melakukan hafalan sampai hari ke 116? Karena mau menyenangkan Tuhan. Wow, mau menyenangkan Tuhan. Terus apa lagi? Karena mau buat orang tua bangga. Orang tua bangga. Terus apa lagi? Jill nggak kepengen mau dapat bintang? Mau. Jadi kepengen dapat bintang, jadi bintang maksudnya ya. Oke. Nah, apa yang Jill rasa dengan menghafal firman Tuhan setiap hari? Menjadi apa perubahan hidup? Apakah menjadi Jill... pribadi. Ya. Menjadi sukacita, menjadi pribadi yang lebih baik dan dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Jill. Nah, bagaimana dengan mamanya Jill, Ibu? Apa perubahan yang Ibu bisa lihat dari Jill? Perubahan yang saya lihat dari Jill selama mengikuti anak terang ini, terlebih menghafal ayat, dia lebih jadi sabar, taat, terus disiplin. Sebenarnya sih saya tidak mengajarkan dia untuk harus menghafal, tapi lebih lebih memberikan pemahaman bagaimana pentingnya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi itu yang yang saya tanamkan sama Jill, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, apa pentingnya, terus bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Jadi dari situ dia lebih sadar untuk lebih membaca Alkitab. Jadi tidak ada di sini namanya pemaksaan. Jadi dia menghafal ayat itu dengan enjoy. Jadi bangun tidur,
terus langsung ambil Alkitab, terus dia ini dengan sendirinya dia jadi disiplin. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Jill. Saudara tepuk tangan dulu buat Jill dan mamanya. Wow, puji Tuhan. Anak keren ya. Terima kasih Jill. Thank you. Sama Bunda Nena. Iya. Oke, yang ketiga masih satu lagi. Saya panggil dua kakak beradik. Ya, mereka agak terlambat, tapi mereka juga nggak pernah absen sejak mereka putuskan untuk mengikutinya. Saya panggil Noel dan Nemuel. Mana Noel? Wow, halo, shalom. Shalom Bunda Reni. Shalom, Shalom Noel. semuanya. Iya, shalom om-om, tante-tante. Oke, Noel umurnya berapa? 10 Bunda. 10 tahun. Jadi tadi 6 tahun, saya tuh pilihnya random nih Bapak Ibu, 6, 8, 10. Keren ya. Nah, Noel sekarang sudah menghafal ayat sampai ke berapa? Hari ke berapa? Hari ke 102 Bunda. 102. Wow, keren. Calon-calon pemimpin masa depan. Oke. Apa yang Noel rasa ketika apa sih alasan Noel melakukan itu, menghafal ayat setiap hari? Nggak capek, nggak males, nggak bosen? Enggak Bunda. Alasannya itu agar Noel bisa menyenangkan hati Tuhan. Yesus Wow. Bunda. Dan kedua, Noel menjadi bintang di aku anak terang. Wow, keren. Jadi mereka sedang menunggu bintang, Bapak Ibu. Terus Noel merasakan apa setelah Noel menghafal ayat setiap hari? Apa yang Noel rasa? Noel rasa hati Noel damai Bunda. Wow. Terus apalagi saya? Noel Damai. Noel lebih dekat dengan Tuhan Bunda. Amin. Noel lebih dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Noel. Nah, sekarang sebelum nanti saya tanya kepada AI, omanya, saya mau bicara dengan Nemuel. Ada kan Nemuel di situ? Ini kakak adik. Hai Nemuel. Iya, tunggu. Cepat, Muel. Muel. Halo Muel. Muel. Cepat. Shalom. Muel. Cepat. Ya, lalu. Nah, halo Nemuel. Shalom. Wah, Nemuel udah mau ulta nih. Sebentar lagi nih ultanya bareng Bunda. Keren deh. Nemuel sudah hari keberapa menghafal ayat? 102. Wah, 102. Keren. Nah, Nemuel kenapa mau hafal ayat? Kenapa? Alasannya apa? Halo? Kenapa Nemuel mau menghafal ayat? Alasannya apa? Bilang aja. Karena Buat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Buat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mantap. Terus apa lagi? Mau dapat bintang ya? Iya kan? Nah, kemarin Noel sama Nemuel dapat bintang kan? Kemarin Noel sama Nemuel dapat bintang apa? Kakak, Koko Noel kemarin dapat bintang apa tuh? Iya Bunda. Bintang apa? Menghafal ayat ya? Belum.
Bintang apa ya kemarin dapat ya? Bunda juga lupa. Oke, tepuk tangan dulu buat Noel sama Nemuel. Nah, AI, apa perubahan hidup yang AI bisa lihat dari Noel sama Nemuel? Bisa di-unmute mic-nya, Noel? Kakak Ete tolong dibuka. Ya. Oke. AI, apa perubahan hidup yang Noel sama Nemuel alami dengan menghafal ayat? Semakin ada perubahan ini. Rajin, setiap pagi dia harus menghafalkan ayat. Bangun pagi, setiap pagi 2 orang. Mereka jadi bagaimana AI? Semakin manis kah? Semakin rajin. Ada perubahan ini membaca ayat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih AI, terima kasih Noel, Nemuel. Tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Noel dan Nemuel. Bapak Ibu, saya punya anak terang tuh banyak sekali dan mereka itu semua rajin menghafal ayat. Seandainya malam ini saya panggil semua mereka, pasti kita nggak akan lagi cuman punya acara lain, cuma mendengar kesaksian. Jadi nanti tunggu kesaksian berikutnya dari anak-anak terang. Wow, keren. Itu adalah ciri atau contoh daripada anak-anak yang masih kecil, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tapi mereka adalah orang anak-anak yang masih kecil begitu, tapi mereka benar-benar menjadi anak-anak yang konsisten. Setiap pagi saya dengar lagi anak saya sudah buka itu, adik-adiknya punya hafalan-hafalan. Wah, saya sendiri rasanya tuh keren banget ya kalau dari masa kecil. Alkitab berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, menjaganya dengan firman Tuhan. Saudara tahu, apa yang membuat orang Israel itu jadi penemu, yang paling pintar, yang paling kaya, cari di sana? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika mereka mulai beranjak dewasa, Alkitab berkata, firman itu dituliskan di pintu-pintu, di tangan, digantung di leher. Dan mereka harus menghafal kitab Ulangan ya kalau nggak salah itu. Mereka harus menghafal firman Tuhan. Dan itu rahasia kunci daripada orang-orang Yahudi. Itu pinternya luar biasa, kayanya luar biasa. Nggak tertandingi. Kenapa? Karena mereka benar-benar mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Makanya di anak terang ini kita benar-benar nggak kepengen dengan kekuatan kita, tapi kita mau firman Tuhan menjadi dasar untuk kekuatan mereka bertumbuh. Saudara akan lihat, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses, diberkati, masa depan mereka penuh dengan harapan, karena mereka mendasarkannya dengan firman Tuhan. Itu adalah ketekunan yang sedang dibangun, dan ketekunan untuk melakukan bagian daripada firman Tuhan. Itu keren banget. Saya punya kesaksian ibu saya. Sekarang usianya 92 tahun. Bapak Ibu tahu nggak? Mama saya itu pernah jantung koroner, jantungnya sembuh. Pernah ginjal, harus cuci darah, sembuh juga. Pernah stroke total, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, sembuh juga. Pernah prolaps, sembuh juga tanpa dipasang ring. Pernah jatuh, bongkolnya pecah, kata dokter kakinya akan mengecil dan mati. Tidak terjadi sampai sekarang, dia nggak mau pasang bongkol. Dia bilang, darah Yesus sembuhkan saya. Itu mama saya. Kenapa? Rahasianya adalah sejak masa mudanya, mama saya tidak sarapan pagi sebelum baca firman. Dan berpasal-pasal di sepanjang hari, itu mama saya membaca firman. Setiap 3 jam dia berdoa. Ternyata itu rahasia dia menjadi manusia sakti. Sakit berkali-kali, penyakit parah-parah, tapi tersembuhkan. Karena apa? Dasar hidupnya firman Tuhan. Makanya, Bapak Ibu, dunia ke depan semakin sulit, semakin gelap, semakin banyak masalah. Kita pakai firman sebagai dasar kehidupan anak-anak. Supaya mereka bertumbuh kuat. Orang tua nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Kalau firman yang jaga mereka, mereka aman. Amin, Bapak Ibu. Yang penting dilakukan dengan konsisten. Lakukan terus-menerus.
Lakukan kebenaran. Kalau Bapak Ibu menghafal ayat seperti anak-anak tadi, lakukan terus. Sepertinya bodoh-bodoh ya. Kerjaan tiap hari banyak. Apalagi kalau orang-orang di speak the word. Bapak Ibu punya pekerjaan. Tapi kok mau sih hafal ayat tiap hari, voice note kirim ke grup. Itu latih disiplin Bapak Ibu. Latih ketaatan, latih ketekunan. Itu keren. Dan orang-orang setia itu nggak gampang dapat ya. Yang terus melakukan sesuatu, teruslah bermurah hati, teruslah menolong orang, memberi, beribadah, berdoa, ya. Jadikan hidupmu sebagai orang Kristen yang terus on fire, terus berlari, keep running. Jangan jadi orang Kristen yoyo, ya, kadang naik, kadang turun, kadang on, kadang off. Enggak gitu Bapak Ibu. Kita harus terus menjadi orang yang terus on fire bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita mungkin lemah, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan menguasai kita, saudara pikir kita nggak lemah? Bisa. Saya juga seringkali mengalami struggle dalam kehidupan. Tapi kita nggak perlu berkemah di struggle itu. Nggak perlu berkemah di masalah itu. Tapi yang ketiga, untuk kita terus maju. Yang ketiga, kalau yang tadi pertama adalah kita menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, tekun melakukan untuk terus berjalan dalam kebenaran dan berlari. Maka yang ketiga, saudara dan saya harus fokus. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi fokus kemana? Bisa salah fokus. Bisa fokus kepada masalah. Lalu kita menciptakan bubble di kepalanya kita. Waduh, begitu timbul benjolan, kita udah bilang, kanker nih, bahaya nih. Aku pasti umurnya nggak panjang. Jadi kita fokus tiap hari mikir masalah. Begitu nggak ada uang, waduh aku bangkrut, waduh anakku nanti nggak bisa sekolah, masa depannya bagaimana? Mikir terus masalah diputer-puter dan akhirnya jadi circle problem. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, yang mana? Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan tekun mengabaikan apa? Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ya. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Tuhan yang harusnya happy-happy di surga, senang-senang di surga, dia mengabaikan sukacita itu, dia turun. Mau ambil struggle, pergumulan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pikul itu. Supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Nah, kalau kita mengingat itu, bagaimana pengorbanan Tuhan, maka kita tidak akan jadi orang Kristen yang suka baper. Saya tipe orang yang suka baper, saudara. Kalau orang bikin sesuatu, saya gampang tersinggung. Tapi saya bersyukur ya, saya dilatih Tuhan. Saya memiliki suami yang adalah coach buat saya. Melatih saya untuk jadi orang yang nggak baper, nggak mikir diri sendiri. Kalau ada masalah, udah kasih ke Tuhan. Kamu bukan Tuhan, kamu nggak usah urusin. Kasih ke Tuhan, lakukan bagianmu saja. Ya, satu waktu suami saya di satu kota, dia pergi pelayanan. Dan harusnya tuh waktu itu dia kepengen untuk bawa kendaraan ya, karena tempatnya tuh jauh. Tapi nggak dikasih waktu itu ya sama orang yang pegang kendaraan itu, temannya. Ya ada punya kegiatan lain. Padahal suami saya ini kegiatannya lebih penting karena dia pelayanan, yang temannya itu mau ke mall atau mau ke tempat lain. Lalu akhirnya suami saya memilih, udahlah aku pergi dengan temanku yang kebetulan punya motor. Lalu mereka pergi pelayanan berdua. Waktu pulang dalam perjalanan itu cukup jauh, Bapak Ibu, cukup jauh. Yang terjadi adalah motornya itu mogok. Dan akhirnya suami saya punya teman itu harus pergi memperbaiki motor. Singkat cerita, suami saya itu tidak punya uang. Dan di sana itu nggak ada kendaraan umum, hanya yang ada itu taksi. Dan bagaimana dia mau naik taksi kalau nggak punya uang? Akhirnya yang terjadi adalah suami saya itu berjalan kaki berkilo-kilo cukup jauh. Saya tahu itu perjalanan yang cukup jauh. Yang kalaupun pakai motor itu cukup lelah, tapi dia jalan kaki. Panas terik, saudara. Sampai di rumah, saya itu protes. Saya bilang, masa sih kamu kok digituin? Pokoknya saya rasanya tuh, masa sih Luther digituin gitu, perginya kan pelayanan, harusnya kan difasilitasi dan sebagainya. Oh 20 kilo tuh Pak Luther tulis. Perjalanannya tuh 20 kilo. Dan Bapak Ibu dia udah mandi keringat. Lalu saya protes, lalu dia bilang sama saya begini. Saya kan nggak jalan sambil pikul salib.
Saya jalankan santai. Saya lagi olahraga. Kenapa kamu yang bermasalah? Saya lagi jalan, saya lagi happy kok. Saya lagi pikul saya lagi bayangkan di sepanjang perjalanan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pikul salib saya sehingga saya jalan tanpa pikul salib. Itu dia berjalan dengan sukacita karena membayangkan pengorbanan Tuhan lebih parah dari apa yang dia alami. Nah, kadang-kadang kita ini udah rasanya tuh ini udah bebannya berat banget. Padahal kita belum separah yang Tuhan Yesus pikul bagi saudara dan saya. Harusnya dia happy di surga, hidup dalam kebahagiaan. Tapi dia tinggalkan surga, datang ganti saudara dan saya. Mati di kayu salib, berdarah-darah sampai tidak bisa dikenal. Artinya, tidak ada alasan untuk kita berkata, bebanku terlalu berat. Karena Alkitab berkata, dia sudah menyelesaikannya. It is finished. Dia udah tanggung itu bagi saudara dan saya. Dan itu jadi pelajaran buat saya. Bahwa kalau hamba Tuhan mengalami perlakuan-perlakuan buruk, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap menjadi orang yang melihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan Yesus, pengorbanannya yang dahsyat. Itu membuat kita tidak menjadi orang Kristen yang rasanya, masa aku diginiin, masa aku digituin. Yang apa-apa, Tuhan Yesus ada aja yang Tuhan mau kok digituin. Terus kita siapa? Itu jadi pelajaran yang paling penting buat saya. Sehingga akhirnya, Tuhan, saudara, hari ini, kalau kami diberkati, kami bisa punya kendaraan, kami bisa punya rumah sendiri, kami bisa punya tempat ibadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan melatih untuk kami menjadi orang-orang yang siap untuk diberkati. Melalui fase-fase yang tidak mudah, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana cara berlari yang Tuhan mau? Kita lihat di sana, di dalam ayatnya Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Kita ini baru dibantah sedikit, dimarahin sedikit, kita udah tersinggung. Kita udah mundur, kita udah nggak mau lagi jalan dengan Tuhan. Kita udah nggak mau lagi lari. Nah, padahal Tuhan bilang begini, dia saja menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Alkitab berkata, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Yang keempat adalah, saudara dan saya dalam pertandingan iman kita, dalam terus berlari kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh menjadi orang yang menyerah. Ya, berserah wajib. Kita harus berserah. Beda loh ya. Berserah dan menyerah itu beda. Berserah itu artinya menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita tidak mampu pikul dan mengizinkan dia yang bertindak. Seperti kata firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayatnya yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi waktu kita serahkan kepada Tuhan, itu berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyerah, itu hopeless. Tidak ada harapan, mati gua. Udah deh, gak ada masa depan. Itu menyerah. Dan anak Tuhan, Tuhan larang untuk kita menjadi orang Kristen yang menyerah. Kita harus jadi orang Kristen yang berserah. Amin, Bapak Ibu. Kita harus jadi orang Kristen yang menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Kalau kita salah fokus kepada masalah, fokus kepada saldo di bank, fokus kepada orang-orang yang mau menolong, dan orang-orang itu pergi meninggalkan kita stres dan kita bisa menyerah. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan terus menjadi orang yang punya fighting spirit. Maju terus, pantang menyerah, terus berlari, keep running, sampai kita menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Waktu kami bangun gereja, saudara melihat situasi, kalau kami fokus kepada masalah, kami lihat bangunan yang roboh, kami lihat tukang-tukang yang menipu kami lihat saldo di bank, kami lihat nggak ada orang yang bisa mendukung. Wah, kami bisa stres. Tapi waktu kami lihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan yang besar, suami saya bilang, fokus kepada Yesus, lihat kepada Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Terus berlari, lakukan bagian kita, jangan berhenti. Kadang kan kalau kita punya masalah,
Itu cara untuk iblis distraction kita juga, mengalihkan perhatian kita juga, supaya kita lupa untuk melakukan bagian yang harus kita lakukan. Hidup dalam kebenaran, terus murah hati. Saudara pernah dengar kesaksian suami saya, ketika kita nggak punya uang, Tuhan suruh memberi. Habiskan uangmu di bank. Dan bagaimana caranya? Kita sendiri nggak punya uang, harus berbagi. Tapi karena Tuhan suruh, ya udah lakukan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita melakukannya sebagai bukti ketaatan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan ganti berkali-kali lipat. Apa yang saya mau bilang kepada saudara? Ketika kita ada di dalam gelanggang, jangan menyerah. Teruslah jadi orang Kristen yang aktif, jangan juga jadi orang Kristen yang pasif. Kita bisa berlari, sepertinya kita beraktivitas. Saudara ingat tentang talenta? Ada yang menerima 1, 2, dan 5. Yang menerima 5, dia melabakan menjadi 10. Menerima 2, menjadi 4. Tapi yang 1, dia menyimpannya, dia menggali lubang. Kalau saudara renungkan, menggali lubang itu kan pekerjaan. Ya, berkeringat mungkin. Tapi nggak ada hasil karena benihnya disimpan. Nah, sama. Kita dalam perjalanan iman, kita mungkin sepertinya pelayanan, kita sepertinya juga aktif dalam semua aktivitas. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang Tuhan mau kita lakukan dan menghasilkan sesuai dengan hasil yang Tuhan izinkan, Tuhan mau dalam kehidupan kita? Berbuah dengan kata lain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencari buah. Dan buah yang Tuhan cari adalah buah-buah kebenaran. Buah roh, ya Bapak Ibu. Jadi orang Kristen yang keep running adalah orang Kristen yang tidak menyerah, tidak cari aman. Cari aman itu artinya ya udah yang penting aku hidup, aku makan, aku pakai, keluargaku bahagia. Kita nggak mikir orang lain. Yang kita mikir adalah yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Itu namanya mencari aman buat diri sendiri. Ya saudara, dan itu adalah hidup kekristenan yang mandul. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tidak menjadi orang yang zero man. Dalam hidup itu saudara ada 3 kategori orang. Orang yang troublemaker, suka bikin masalah. Orang yang history maker, suka membuat sejarah. Artinya membuat hal-hal yang menjadi berkat bagi dunia. Tapi ada juga yang namanya zero man. Zero man itu orang manusia kosong. Yang hidupnya hanya untuk dirinya dan dirinya. Dia nggak punya dampak. Padahal Tuhan mau adalah kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Itu adalah hidup yang berdampak. Makanya anak-anak terang kami latih untuk mereka kelak menjadi bintang-bintang. Jadi kita mungkin namanya juga anak-anak. Saudara dengar tadi kerinduan mereka melakukan itu karena mereka mau dapat bintang. Lah, orang tua aja nih, kalau melakukan sesuatu kan kita kepengen dong, seperti gambar di belakang itu, kita kepengen dong dapat mahkota. Nah, anak-anak, mereka kepengen dapat bintang, karena ketika mereka jadi bintang, ada namanya awarding night, biasanya ini udah kali yang kedua. Awarding night itu pembagian bintang bagi anak-anak yang menghafal ayat, yang rajin ibadah, yang berkarakter baik waktu ibadah, yang bersaksi, rajin bersaksi, yang bawa jiwa. Itu kami kasih poin buat mereka. Dan nanti dalam hitungan waktu setelah tenggang 4 bulan, kami akan menemukan ada bintang. Bintang kehadiran, bintang bawa jiwa, bintang bersaksi, bintang hafal ayat. Dan akhirnya mereka mendapat hadiah. Ya Bapak Ibu, kita kirim ke rumah-rumah mereka. Jadi itu mereka lakukan karena mereka akan mendapat hadiah. Salah satunya sebagai anak-anak pasti mereka kepengen. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kepengen nggak dapat mahkota yang Tuhan sudah siapkan? Sebab itu Bapak Ibu, teruslah berlari. Ya, kalau bebanmu berat, serahkan kepada Tuhan. Seperti Mazmur 37 ayat 5 tadi. Dan tanggalkan semua beban yang menghalangi kita. Ikut aturan, lari di jalur yang benar, secara tekun, konsisten, fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak menyerah. Maka saudara akan layak menerima mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya akhiri dengan beberapa ayat yang saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Multimedia bantu di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Ini adalah hadiah bagi orang-orang yang keep running, ya,
maka dia akan menang dan mendapatkan ini. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nggak ada ikut aturan, nggak ada hadiah, mahkota. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Struggle tadi ya Bapak Ibu, pergumulan hidup. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya senang karena anak-anak tadi punya kerinduan adalah menyenangkan Tuhan. Ya, itu mahkota buat mereka. Kemudian 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, saudara, saya berdoa supaya kita semua punya kalimat ini. Kita akan mengakhiri pertandingan yang baik. Bahkan Rasul Paulus ini masih hidup, dia udah berani bilang, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saudara adalah orang yang rindu kedatangan Tuhan, ada mahkota bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Dan yang terakhir, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Aku datang segera. Ya, segera. Jesus coming soon. Ya, nggak pakai lama, saudara. Tanda-tanda sudah menunjukkan Tuhan sudah mau datang. Tadi saya sharing dengan salah satu teman, dia bilang saudara-saudaranya di luar negeri, mereka udah ada dalam dilema-dilema khusus karena di sana itu udah nggak pakai bicaranya tuh udah nggak pakai man and woman nggak pakai istilah man dan woman, jadi udah no gender di sana. Seperti apa tuh berarti? Udah nggak mengenal gender, saudara. Ya, dan kalau tidak vaksin maka mereka terancam diberhentikan dari pekerjaannya. Nggak tahu apa hubungannya dengan itu semua, tapi mereka sedang ada dalam situasi-situasi yang tidak mudah di sana. Alkitab berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Apa yang ada pada saudara? Iman. Ya. Pegang imanmu, Bapak Ibu. Pegang iman. Jangan pernah lepaskan imanmu untuk duit, untuk perempuan, untuk laki-laki, atau untuk apapun yang dunia tawarkan bagi saudara. Supaya mahkotamu tidak hilang. Saudara dan saya akan layak menerima semua yang Tuhan sudah siapkan. Sebenarnya bukan itu target utama dalam hidup kita. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, harusnya goal terutama dan yang prioritas dalam hidup kita adalah bikin Tuhan kekasih kita itu happy. Caranya adalah apa? Terus berlari, terus berlari, terus berlari, dan terima kemenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa malam hari ini supaya kita menjadi orang Kristen yang terus berlari. Keep running and win. Amin. Tuhan memberkati.